Namaku Wira. Aku tak pernah membayangkan akan berdiri di pelaminan bukan dengan wanita pilihanku, tapi dengan calon istri adikku sendiri. Kisah ini tentang pilihan yang dipaksakan, dendam yang membara, dan cinta yang mungkin lahir dari luka. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe akun ini dan aktifkan notifikasinya. Hari itu, aula pernikahan dipenuhi tamu. Senyum dan tepuk tangan menggema, sampai sebuah kabar meruntuhkan semuanya. Laksamana kabur. Begitu kata ibuku, wajahnya pucat. Aku tak sempat bertanya lebih lanjut, karena tatapan semua orang mulai beralih padaku. Lalu, suara ibu yang berat itu memecah hening. Kamu gantikan Laksamana. Sekarang. Aku menatap gadis di pelaminan itu, Anindira. Cantik, tapi matanya kosong. Ada air mata di sudutnya. Pernikahan itu berlangsung seperti mimpi buruk. Aku ucapkan ijab kabul tanpa hati. Dan di sanalah awal segalanya. Awal dari hubungan yang dibangun di atas kebohongan, dendam, dan rasa jijik yang tak terucap. Di malam pertama, aku duduk di ranjang, menatap Anindira, tapi tidak menyentuhnya. 3 tahun berlalu sejak hari itu. Kami hidup dalam rumah yang sama, tapi seperti 2 orang asing. Anindira mengurus rumah, menyiapkan makananku, namun tak pernah ada senyum di wajahnya. Aku, sibuk dengan pekerjaanku, mencari alasan untuk jarang pulang. Ibu selalu bertanya, kapan aku bisa menggendong cucu? Pertanyaan itu seperti jarum menusuk telinga. Aku menghindar, menjawab dengan senyum hambar. Hingga suatu malam, saat hujan deras, ibu jatuh sakit. Di ruang tamu rumah sakit, ibu menggenggam tanganku dengan lemah. Nak, kalau ibu pergi, setidaknya berikan ibu cucu dulu. Aku terdiam. Kata-katanya menjadi beban yang tak bisa kuabaikan lagi. Malam itu, aku pulang dan berdiri di depan kamar Anindira, mengetuk pintunya untuk pertama kalinya sejak menikah. Ketukan pintuku membuat Anindira menoleh. Dia berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku, matanya tajam. Kenapa? Tanyanya singkat. Aku menarik napas. Aku mau menjalankan kewajibanku sebagai suami. Wajahnya berubah, ada ketakutan dan kemarahan sekaligus. 3 tahun kau tak menganggapku istri, Wira. Kenapa sekarang? Untuk ibu, jawabku, singkat. Dia menutup pintu, tapi aku menahannya. Suara hujan di luar membuat suasana makin mencekam. Aku memaksakan kehendakku malam itu. Di tengah rasa marahku, ada hal yang membuatku terhenti, rasa aneh. Dia masih suci. Spray putih itu menjadi saksi, dan rasa penyesalan pertama mulai merayap di dadaku. Aku terdiam lama menatap noda di spray. Selama ini aku percaya kata adikku bahwa Anindira tidak suci. Ternyata aku salah. Dia membalikkan badan, membungkus tubuhnya dengan selimut, membelakangiku. Aku benci kamu, Wira, ucapnya lirih tapi jelas. Aku ingin menjelaskan, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokanku. Keesokan paginya, dia bertingkah seperti tak pernah terjadi apa-apa. Hanya saja, tatapan matanya kini lebih dingin dari sebelumnya. Aku memutuskan mencari tahu, siapa yang menyebarkan kebohongan tentang Anindira. Hari itu aku diam-diam mendatangi sahabat lama Anindira. Dari cerita singkatnya, aku tahu kabar, tidak suci, itu pertama kali keluar dari mulut Laksamana sendiri, sehari sebelum pernikahan. Kenapa dia melakukan itu? Tanyaku. Sahabatnya hanya menggeleng. Mungkin karena dendam lama. Kepalaku berdenyut. Semua potongan puzzle belum jelas. Tapi aku tahu satu hal, aku harus bertemu adikku. Laksamana menatapku datar ketika aku menemuinya di sebuah kafe. Apa yang mau kau bicarakan, Kak? Katanya. Aku langsung menuduhnya berbohong. Dia tertawa sinis. Kau pikir aku ingin menikahi gadis yang dijodohkan oleh ibu? Aku sengaja membuat cerita itu supaya kau yang terjebak. Darahku mendidih. Kau menghancurkan hidupnya, Lak. Bukan cuma hidupnya, katanya sambil menatapku tajam,
Hidupmu juga. Aku pulang dengan dada panas. Di teras rumah, kulihat Anindira duduk sendirian, menatap bulan. Aku ingin bicara, tapi langkahku terhenti. Dia berbalik, dan untuk pertama kalinya aku melihat matanya basah oleh air mata yang tak bisa dia sembunyikan. Aku duduk di sampingnya. "Mengapa menangis?" tanyaku pelan. Dia tersenyum hambar. "Bukan urusanmu." Aku ingin bilang bahwa aku tahu kebenaran, tapi dia sudah bangkit dan masuk ke kamar. Malam itu aku terjaga, memikirkan bagaimana menghapus luka yang sudah kuperdalam selama 3 tahun. Pagi harinya, aku menerima surat undangan reuni SMA, dan di daftar undangan, ada nama seorang pria yang pernah dekat dengan Anindira. Aku datang ke reuni itu. Di sudut ruangan, aku melihatnya, Reno, pria yang dulu sempat dekat dengan Anindira. Aku mendekatinya. "Kau Reno?" Dia tersenyum. "Kau suaminya Anindira, kan? Titip salam. Dia gadis baik." Aku menyesal melepasnya. Kata-katanya membuatku penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu mereka? Reno memberiku sebuah foto lama Anindira yang membuatku terdiam lama. Foto itu diambil di festival kampus. Anindira tersenyum lepas, memegang buket bunga. Di belakangnya, samar-samar terlihat Laksamana, memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada apa antara mereka? Aku memutuskan untuk mengonfrontasi Anindira malam itu. Tapi pintu kamarnya terkunci, dan suara tangis terdengar dari dalam. Aku mengetuk, memanggil namanya. Dia tidak menjawab. Akhirnya aku duduk di depan pintu semalaman, hanya menunggu dia keluar. Pagi harinya, pintu itu terbuka. Dia keluar, menatapku sebentar, lalu berkata dingin, "Kau tak perlu pura-pura peduli." Ibu tiba-tiba datang dan berkata bahwa dia ingin kami berdua pergi berlibur bersama. Dan ibu sudah memesan villa di tepi pantai. Perjalanan ke sana dipenuhi keheningan. Malam pertama di villa, listrik mati. Kami duduk berdua di beranda, diterangi cahaya bulan. "Aku salah menilaimu," kataku pelan. Dia hanya menatap laut, tak berkata apa-apa. Tiba-tiba, ponselku berdering, dari nomor yang tak kukenal. Suara di seberang berkata, "Kalau kau ingin tahu rahasia Anindira, temui aku besok." Aku pergi diam-diam. Seorang wanita parubaya menemuiku di kafe kecil. Dia mengaku sebagai Bibi Anindira. "Anindira menyimpan rahasia besar tentang keluargamu," katanya. Sebelum sempat kutanya lebih jauh, dia buru-buru pergi. Saat kembali ke villa, Anindira tidak ada. Hanya selembar catatan di meja, "Jangan mencariku." Aku panik. Mencari ke pantai, ke jalan sekitar villa, tapi tak menemukannya. Malam itu hujan turun deras. Aku menemukannya di dermaga, basah kuyup, menatap laut. "Aku ingin bebas dari semua ini," katanya lirih. Dia menatapku, "Kalau kau tahu kebenaran, mungkin kau akan membenciku lebih dari sekarang." Aku memaksanya bercerita. Dia menolak. Tapi dari caranya bicara, aku tahu rahasia itu ada hubungannya dengan Laksamana. "Aku sudah cukup disakiti oleh keluarga kalian," katanya sebelum berjalan pergi. Malam itu aku mendapat pesan dari Laksamana. "Kalau mau tahu segalanya, temui aku sendirian." Laksamana menceritakan bahwa dulu dia menyukai Anindira, tapi cintanya ditolak. Karena dendam, dia menciptakan cerita bohong agar pernikahan itu batal. "Aku ingin menghancurkan hatinya," katanya dingin. Tapi dia tidak menjelaskan kenapa Anindira menyimpan rahasia tentang keluargaku. Laksamana tersenyum sinis. "Tanyakan pada ibu. Dia tahu semuanya." Aku mendatangi ibu. Dia terdiam lama sebelum berkata, "Anindira adalah anak dari sahabat lama ayahmu. Sahabat yang meninggal karena kesalahan keluargamu." Kata-katanya membuatku terkejut. Jadi pernikahan ini juga bentuk penebusan? Anindira mendengar percakapan itu dari balik pintu. Anindira menatapku dengan mata penuh luka. "Jadi ini semua cuma utang budi?" Aku mencoba menjelaskan,
tapi dia sudah berlari keluar. Aku mengejarnya, tapi hanya menemukan sandal basahnya di teras. Dia menghilang lagi, kali ini tanpa jejak. Aku mencarinya ke rumah bibinya, ke taman kota, ke tempat-tempat yang pernah kami kunjungi. Tidak ada hasil. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar, memandangi spray putih itu lagi. Ponselku berdering, nomor tak dikenal. Suara di ujung sana berkata, "Kalau kau mau menemukannya, datang sendiri. Jangan bawa siapa-siapa." Aku mengikuti petunjuk itu ke sebuah gudang tua. Di sana, aku menemukan Anindira, terikat. Ternyata orang yang menculiknya adalah Reno, pria dari masa lalunya. Reno berkata, "Kita perlu bicara, Wira. Ini soal hidup dan matinya Anindira." Reno bercerita bahwa dia mencintai Anindira, tapi dipaksa menjauhinya oleh Laksamana. Dia menculiknya bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkannya dari keluargaku. Aku menolak. "Aku akan melindunginya," kataku. Reno melepaskannya, tapi memperingatkan, "Kalau kau sakiti dia lagi, aku akan kembali." Perjalanan pulang penuh keheningan. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Anindira hanya menjawab singkat, "Terlambat." Esoknya, ibu jatuh sakit parah. Di ranjang rumah sakit, ibu memegang tangan Anindira. "Tolong maafkan Wira," katanya. Air mata Anindira jatuh, tapi dia tidak menjawab. Malam itu, ibu meninggal. Kami berdua berdiri di pemakaman, diam. Entah kenapa, rasa kehilangan ini membuat jarak kami sedikit memudar. Tapi di balik itu, aku tahu ada luka yang belum sembuh. Laksamana datang ke pemakaman, dan berbisik di telingaku, "Permainan belum selesai." Laksamana menuntut warisan ayah, mengancam akan membongkar semua aib keluarga. Aku mulai merasa ini bukan cuma soal cinta, tapi juga harta dan dendam. Surat anonim datang ke rumah. Isinya foto-foto Anindira dengan Reno. Aku mengonfrontasi Anindira. Dia marah besar. "Kau masih tak percaya padaku?" Aku menyesal, tapi sudah terlanjur. Dia pergi lagi, kali ini ke rumah Reno. Aku mengikuti mereka, dan mendengar percakapan yang mengungkap rencana mereka untuk pergi jauh. Aku menahan diri untuk tidak masuk. Malam itu, aku memikirkan segalanya. Kesalahanku, kebohongan Laksamana, luka Anindira. Besoknya, aku menemuinya. "Kalau kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu," kataku. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Terlalu banyak yang harus kita bicarakan." Kami duduk berjam-jam, membicarakan semua yang terjadi sejak hari pernikahan itu. Untuk pertama kalinya, aku minta maaf, sungguh-sungguh. Dia menangis, dan aku membiarkannya. Di akhir percakapan, dia berkata, "Aku mau mencoba lagi, tapi dengan satu syarat. Aku ingin kau memutus hubungan dengan Laksamana," katanya tegas. Aku setuju tanpa ragu. Esoknya, aku mendatangi Laksamana dan mengatakan bahwa kami bukan lagi saudara. Laksamana tertawa, "Kau pikir aku akan diam?" Beberapa minggu kemudian, Laksamana terjerat kasus penipuan besar. Dia dipenjara, dan untuk pertama kalinya, aku merasa beban keluarga ini berkurang. Aku kembali ke rumah, membawa bunga untuk Anindira. Dia menyambutku dengan senyum, senyum yang selama ini kuimpikan. Kami berdiri di taman belakang rumah, menatap matahari terbenam. "Aku tidak tahu masa depan kita akan seperti apa," kataku. "Tapi aku tahu, kita layak untuk mencoba," jawabnya. Kami saling menggenggam tangan, bukan karena terpaksa, tapi karena memilih. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Sebuah cerita tentang luka, pengkhianatan, dan cinta yang lahir di tempat yang tak terduga. Jika kisah ini menyentuh hati, bagikan pada mereka yang percaya bahwa bahkan dari hati yang hancur, cinta bisa tumbuh kembali. Jangan lupa like, subscribe, share dan nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.